Jadi ada dua nih konsumen ini. Satu adalah konsumen yang memang melaporkan ke kami. Jadi memang sudah mengambil alih kredit dari pihak pertama gitu ya. Kemudian melaporkan ke kami, datang bersama-sama lakukan pengambil alihan atau take over secara resmi yang disetujui oleh pihak perusahaan pembiayaan. Sedangkan ada yang kedua adalah barangkali banyak konsumen yang belum tahu prosesnya. Dalam hal ini melakukan take over di bawah tangan gitu. Nah ini yang sebetulnya tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan take over di bawah tangan. Ini nanti saya jelaskan lagi. Ada efek kepada hukum pidana ini masalahnya gitu. Jadi sebetulnya banyak yang belum paham juga begitu ya Pak tentang prosedur dari take over kredit ini, dan juga mungkin belum paham nih plus minusnya, kelebihannya kalau kita beli mobil pakai take over kredit sama cicilan biasa tuh apa sih bedanya gitu ya, atau ada resiko-resiko yang harus kita pahami juga supaya tadi misalnya jangan sampai terlilit atau terlibat masalah hukum. Seperti apa sih Pak positif negatifnya dari take over kredit ini Pak Wiwi? Ya, mungkin saya tambahkan juga ya, artinya gini, kalau satu konsumen yang sudah mendapatkan kredit fasilitas atau fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan, kemudian ingin melakukan pengambil atau pengoperalihan kepada pihak kedua, nah ini seringkali mungkin prosesnya hanya dilakukan oleh sekitar teman-temannya atau saudara-saudaranya, jadi terbatas ya, dan mungkin jarang sekali yang mengiklankan, saya mau supaya proses kredit saya dialihkan kepada Anda atau pihak ketiga gitu ya. Itu jarang sekali. Ini yang mungkin menyebabkan proses take over kredit ini tidak terlalu banyak. Tadi makanya Instagram mengatakan 30% ya. Karena apa? Karena memang ini seringkali pengambil alihan itu di antara yang sudah kenal atau saudara begitu ya. Nah, kemudian kalau bicara mengenai bagaimana supaya yang ngambil alih kredit ini jangan sampai kena masalah begitu ya. Nah ini yang pertama tentunya jangan melakukan take over kredit di bawah tangan ya. Nah untuk yang konsumen yang sudah mendapatkan fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan, ini juga kalau memang ada masalah dalam hal melakukan cicilan atau pembayaran cicilan, masalahnya bisa karena memang perubahan income atau karena ada pandemi begitu ya. Nah ini jangan dibiarkan, segera cari yang memang mau di take over. Karena apa? Kalau sudah menunggak, ini masalahnya nanti panjang. Nanti masuk kepada yang namanya BI checking atau SLIC. Nah di mana jadi nanti masuk ke dalam blacklist sehingga namanya menjadi terdaftar dalam daftar kredit-kredit yang harus dihindari. Nah ini kalau mengajukan kredit lagi tempat lain, ini bisa ditolak begitu, ya. Nah kemudian yang ngambil alih kredit ini juga harus jelas konsekuensinya. Dalam hal ini ngambil alih harus jelas bahwa harus melaporkan kepada pihak perusahaan pembiayaan. Kenapa? Karena pengambil alihan tanpa sepengetahuan dari perusahaan pembiayaan ini adalah ada efek hukumnya, di mana biasanya objek kredit itu sudah difidusiakan. Nah, pihak penerima fidusia kalau tidak diberitahu atau tidak menyetujui, artinya sudah terjadi pengalihan daripada objek fidusia ini tanpa persetujuan penerima fidusia. Nah, sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia itu tidak diperbolehkan. Ya, dan sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Fidusia, ini bisa dianggap sebagai tindak pidana, ya. Dan kemudian ada efek lagi kepada KUHP pasal 372, di mana ini dianggap sebagai penggelapan. Jadi efeknya berat sekali. Jadi saya harapkan tentunya dengan media seperti ini juga pihak konsumen yang mengambil alih itu bisa sadar atau menyadari bahwa jangan sampai mengambil alih kredit itu di bawah tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan daripada pihak perusahaan pembiayaan.